Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Mendatang, sebanyak 33 pemain telah dipanggil oleh pelatih Vietnam Philippe Trosser untuk mengikuti TC tersebut. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah bek Hanoi FC Do Duy Man. Bek tengah berusia 27 tahun itu mengaku senang kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Vietnam. Oleh karena itu, ia mengaku akan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk membayar kepercayaan tersebut. Saya sangat senang bisa masuk dalam daftar, dipanggil ke tim nasional Vietnam selalu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya. Bukan hanya saya, tetapi setiap pemain berbagi kegembiraan yang sama. Dalam waktu dekat, kami akan menghadapi tantangan sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus melakukan banyak upaya untuk mempertahankan performa dan kondisi fisik saya demi menunjukkan potensi terbaik saya, ujar Do Duy Man. Lebih lanjut, pemilik 56 caps bersama The Golden Star Warrior itu juga turut mengomentari timnas Indonesia. Ia mengaku mengetahui bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil banyak pemain naturalisasi. Menurut Duy Man, Indonesia sejatinya sudah menjadi tim yang kuat tanpa kehadiran pemain naturalisasi. Namun, ia menilai kekuatan skuad Garuda kini semakin bertambah dengan hadirnya sederet pemain naturalisasi. Kemudian, pemain-pemain seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Paes diakuinya menambah kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia. Bahkan ia mengaku kadang bergurau dengan rekan setimnya karena bingung mau melawan Indonesia atau Belanda. Melalui informasi di media, saya mengetahui bahwa Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya sebelum itu, Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Mereka memiliki gaya bermain yang garang dan agresif, dan kini semakin sulit dengan sederet pemain naturalisasi. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan melawan Belanda atau Indonesia, jelas Do Duy Man. Gurauan para pemain Vietnam sejatinya bukan tanpa alasan apabila melihat daftar pemain skuad Garuda. Pasalnya, tercatat ada 9 pemain keturunan Belanda dalam skuad Indonesia untuk laga kontra Vietnam. Meski begitu, Do Duy Man menegaskan timnya tidak gentar dengan para pemain naturalisasi Indonesia. Ia mengatakan Vietnam juga memiliki banyak pemain berkualitas, sehingga tidak ada kekhawatiran. Belum pernah kalahkan timnas Indonesia di era Philippe Trosser, pakar sepak bola Vietnam meminta skuad The Golden Star Warrior pakai taktik Jose Mourinho pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sebagai tuan rumah punya catatan lumayan apik saat hadapi Vietnam. Dari laporan Transfermarkt disebutkan bahwa timnas Indonesia belum pernah kalah dari Vietnam pada era kepelatihan Philippe Trosser di semua ajang. Tercatat timnas Vietnam arahan Philippe Trosser sudah 2 kali bertemu timnas Indonesia, yakni di gelaran SEA Games untuk level U22 serta penyisihan grup Piala Asia pada level senior. Hasilnya, timnas Indonesia selalu berhasil menang mulai dari 3-2 di semifinal SEA Games serta 1-0 di Piala Asia. Berkaca dari buruknya rekor pertemuan tersebut, pengamat sepak bola Vietnam yakni Quang Hai menilai jika skuad Philippe Trosser harus bermain bertahan saat hadapi timnas Indonesia nanti. Menurutnya, Vietnam tak memiliki kesempatan untuk bisa memetik kemenangan saat melawat ke Jakarta. Quang Hai menyarankan agar Vietnam bermain bertahan, menerapkan gaya parkir bus ala Jose Mourinho, dan memanfaatkan peluang serangan balik untuk cetak gol. Untuk menghindari tekanan, kita bisa bermain bertahan dan melakukan serangan balik, memahami ritme pertandingan, bertahan secara proaktif, dan bila ada kesempatan kita bisa mengubah keadaan secara fleksibel dan mendekati gawang tim lain dengan cepat, ujar Quang Hai. Quang Hai memperingatkan skuad Vietnam untuk tidak bermain terbuka, lantaran hal tersebut bisa jadi bumerang dan bakal membuat timnas Indonesia leluasa mendominasi permainan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bertemu seorang pemain dalam perjalanannya di Belanda dan mengunggah foto di media sosial. Sintayong telah bertemu beberapa pemain Indonesia yang bermain di Eropa dalam kurun sepekan terakhir.
Bahkan, Sintayong juga bertemu dengan pemain yang belum dinaturalisasi, yakni penyerang bernama Zain Raven. Perjalanan Sintayong belum berakhir dan kini Sintayong menemukan pemain bernama Kelvin Verdonk yang berkostum NEC Nijmegen di Liga Belanda. Foto Sintayong bersama Verdonk dan Pardi Bahdim diunggah di Instagram Sintayong pada Senin malam. Dua pertandingan terakhir di Belanda mencari pemain baru kali ini, tulis Sintayong dalam unggahan Instagramnya. Melihat unggahan Sintayong, netizen pun bertanya-tanya mengenai sosok dan keturunan Verdonk. Beberapa warganet lain menimpali rasa penasaran di kolom komentar. Pemain 26 tahun itu disinyalir memiliki darah Indonesia. Verdonk merupakan pemain yang biasa bermain di posisi bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan. Dilansir dari situs Transfermarkt, Verdonk punya pengalaman memperkuat timnas Belanda dari kelompok usia 15 tahun sampai 21 tahun. Verdonk yang merupakan jebolan Akademi Feyenoord itu pun pernah memperkuat tim-tim Belanda seperti PSV Zwolle, Feyenoord, FC Twente. Sebelum memperkuat Nijmegen, Verdonk pernah pula bermain untuk tim Portugal bernama Famalicão. Khusus untuk musim ini, Verdonk telah mencatatkan 30 penampilan bersama Nijmegen dengan perincian 25 kali di ajang Eredivisie dan 5 kali bermain di KNVB Beker. Selain itu, Verdonk juga membuat 2 gol dan 3 assist. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly memberikan kritik kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kritik itu dia lontarkan terkait pemilihan pemain dan performa timnas Indonesia jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menilai bahwa Sintayong tidak memiliki alasan yang jelas dalam memanggil pemain untuk timnas. Ia menyayangkan apakah Sintayong memilih pemain berdasarkan performa di kompetisi atau hanya asal-asalan. Jadi misalnya, berdasarkan apa Sintayong memanggil pemain untuk timnas? Apakah berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Yang diharapkan adalah permainan yang lebih kuat, lebih tajam, karena targetnya kan harus menang, jelas Bung Toel. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi penentu kinerja Sintayong sebagai pelatih. Apalagi Sintayong sudah diberi kebebasan dalam menentukan skuadnya untuk mempersiapkan laga tersebut. Bung Toel berharap bahwa Sintayong dapat bertanggung jawab atas pilihan pemain dan strategi yang ia buat. Jersey training timnas Indonesia resmi diluncurkan. Baju latihan skuad Garuda terlihat keren dengan motif abstrak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sudah tak lagi bekerja sama dengan Mills. Kini PSSI menjalin kesepakatan dengan Erigo lewat produk Erspo untuk memasok baju tempur serta latihan Pratama Arhan dan kolega. Erspo baru saja merilis baju training timnas Indonesia di Instagram pada Senin malam. Dua pemain Garuda, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, menjadi model dalam video tersebut ditemani 2 model perempuan. Ada 4 jersey training yang dipamerkan, merah, ungu, pink, dan abu-abu. Keempatnya memiliki abstrak bercorak hitam. Kontrak PSSI dengan Erspo akan berjalan selama 2 tahun, sedangkan bentuk kerjasamanya PSSI akan mendapatkan uang tunai sponsorship hingga 5 miliar. Tapi hingga saat ini, Erspo belum mengumumkan jersey official dan home away timnas Indonesia. Mereka kabarnya akan merilisnya bulan ini. Jadi skuad Garuda akan menggunakan jersey baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam.